Pemirsa, kita rekaman lagi dengan Bu Kamisa. Kali ini kami bercerita tentang penyakit yang sebagian besar diderita anak-anak atau bayi. Ya, begitu ya, Bu. Oke, Bu, kita mulai. Coba boleh boleh ceritakan, Bu. Biasanya anak-anak itu penyakitnya apa aja itu? Kalau anak bayi Hmm. yang awal pertamanya kalau dia sakit perut. Sudah itu bisa bentan pusat. Bentan pusat. Iya, Apa itu bentan pusat, Bu? bentan pusat itu bentan urat. Perut dia Oh, kembung. perut kembung. Kalau bahasa kami orang Melayu bentan pusat. Oke. Terus? Jadi kalau anak-anak tuh kalau memang dia sakit perut, kakinya kayak bergeser kayak gini. Kakinya gusar gitu ya? Kusal gitu kan? Dia nangis enggak? Nangis. Oh iya, oke. Nangis itu anak-anak itu awal pertamanya kalau udah nangis kuat tuh perut dia sakit kan, harus diobati obat kampung. Obat kampung. Itu dia sakit karena apa itu, Bu? Masuk angin. Masuk angin ya? Masuk angin itu kalau kami orang Melayu, anak-anak tuh kalau memang tidak telap gitu makan kasih obat dokter harus melalui obat kampung. Anak-anak itu kalau sakit nangis panjang malam ada sawan bon kata kami orang Melayu. Apalagi sawan bon? Nah, sawan bon itu kalau time tengah malam lewat jam 12 nangis sawan bon. Oh, jadi dia kan tidur ya? Iya. Tiba-tiba malam terbangun gitu? Bangun. Nangis? Sebenarnya sawan bon itu anak-anak tuh nampaknya abis setan. Dia nampak terpandang tuh. Oke. Terus, Bu? Jadi kalau anak-anak itu tuh pandang matanya ke atas. Mata ke atas tuh mesti dia nampak ada setan. Kita harus obati obat kampung ini. Rumah tuh harus disimah dulu sama garam. Kita mulai dari mana dulu? Penyakit sawan bon apa bentan urat? Sawan dulu. Sawan bon dulu. Oke, kita mulai, Bu. Jadi kalau sawan bon itu anak-anak harus mandi daun-daun. Tadi pertama rumah dibersihkan ya? Rumah dibersihkan. Terus? Kalau tidak dibersihkan rumah, kalau kita orang lain nak ngobat atau kami datang mengobat, tak bisa masuk obatan itu, tak lari dia. Jadi datang ke rumahnya, dibersihkan rumahnya. Terus baru kita obati. Boleh masuk obati orang. Yang udah dibersihkan obatinya gimana tuh? Anak bayi tadi ya? Iya. Diapakan anak bayinya? Anak bayi itu sudah kita jampi, ada ramuan kita urut. Dimandi. Mandi ya? Mandi pakai limau. Mandinya. Limau apa tuh? Limau jeruk nipis. Jadi kalau anak-anak kalau kita tidak obati sawan bon itu sampai 44 penyakit dia sampai anak-anak tak bisa diobati. Maksudnya apa tadi? Kalau penyakit anak-anak nih banyak. Ada 44 juga. Ya, 44 juga. Sama juga dengan orang perempuan kalau sakit 44 juga. Kalau sawan ini bersamaan dengan anak kecil kena polong juga. Maksudnya serempaan sama dengan polong anak kecil. Diganggu ya? Diganggu. Oh. Dia nampak. Jadi nangis tak berhenti, dia takut. Diliatin sama hantu tuh, pokoknya si anak tuh yang nengok ya? Iya, anak tuh nengok. Terus? Anak tuh masih takut aja kan? Harus mandi, harus diurut. Biasanya kalau kami ngobat anak-anak ini kayak gitu, diurut petang pagi, sore 3, pagi 3, kayak gitu. Oke, diurut ya? Diurut. Ibu yang bikin ramuan urutnya juga? Nah, ibu yang bikin ramuan. Mandi daun-daun pun ibu yang bagi daun-daunnya, cari daun-daunnya. Oke. Berapa lama itu sembuhnya itu? Kalau minimalnya paling lama seminggu. Seminggu ya? Kalau tidak dikeluarkan penyakit itu anak-anak yang malah nangis terus di ketakutan. Maksudnya dikeluarkan itu anak-anaknya itu tak nampak lagi atau si hantu tadi kita usir? Hantu tuh yang kita usir. Oh, hantu tuh dibiar pergi ya? Iya. Biasanya hantu-hantu itu hantu iseng atau hantu yang punya rumah? Maksudnya tinggal di rumah itu atau ibu tahu enggak gitu?
kalau kayak gitu bukan hantu dari rumah, dari tuntutan orang lah. Oh ya, tuntutan orang. Mengganggu anak-anak itu. Oh bisa. Kalau hantu iseng tak ada gitu ya? Tak ada yang hantu iseng tuh, tak ada. Jadi cuman hantu datang orang tadi ya untuk Iya, target gitulah ya, target. diganggu anak tadi. Iya. Terus Anak-anak itu kalau seandainya memang sakit perut ya, nah, kita harus, kalau sakit perut itu harus pakai merica. Merica tahu kan? Merica itu 14 biji, pakai minyak makan, harus dicari diurut mana tang yang berbunyi sakit dia. Tahu? itu bukan embun tadi penyakitnya yang sakit perut sekarang? Nah, sama dengan embun tuh. Oh sama. Jadi dicari diurut, kalau masih ada berbunyi di perut anak-anak tuh, berbunyi pakai merica tuh, nah, berarti selagi belum hilang berbunyi merica itu, lah hilang itu, alhamdulillah, insya Allah lah kalau besok tekan. Jadi perut tuh ditekan pakai merica. Iya. Bunyi gitu mericanya? Berbunyi mericanya. Bunyi gimana tuh? Macam dia makan merica tuh. Itu Oh yang bunyi sakit tuh. bunyi kayak makan merica. Iya. Oh gitu. Iya. Itu kalau kami itu obat kuno zaman dulu. Nah, itu. Jadi anak-anak tuh kalau dapat penyakit gitu tak usah dibiar, tak boleh. Bisa melewati nyawa anak-anak. Bisa, maksudnya melewati nyawa anak-anak, apa nyawanya diambil? Iya, bisa diambil. Sampai segitunya ya? Iya. Sebab itu kalau kami zaman dulu kalau anak-anak kena step tuh, kami tidak mau langsung ke dokter. Step? Nah, step oh yang kejang-kejang tuh ya? Iya, yang kejang-kejang tuh. Kami obati dulu kampung, setelah sudah kami buang baru kami bawa ke rumah sakit. Kayak gitu kami. Gitu ya. Kenanya kalau langsung kita ke bawa dokter, kata kami orang Melayu, penyakit sekarang ada penyakit kerumut, tak keluar bisa penyakit, bisa panas ke dalam, bisa lewat nyawa anak-anak. Oh penyakit kerumut, anak-anak bisa kena kerumut juga ya? Anak-anak bisa kena kerumut kayak gitu. Penyakit bukan yang tadi ya, kerumut sekarang ya. Kerumut. Oh, jadi ibu juga pandai ngobati kerumut tadi ya? Insya Allah lah, kalau memang disertakan Allah. Obat kerumut itu kalau kami orang Melayu bahasanya buah, kalau orang Indonesia kerumut. Kalau kerumut itu kalau seandainya tidak keluar dari kulit, dia ke dalam, anak kecil itu siang malam panas terus. Iyalah, kerumut yang gatal itu ya, kalau digaruk semakin. Ada yang buah besar, ada yang kecil. Yang buah besar itu kalau tidak keluar langsung lewat juga anak-anak. Maksudnya keluar tadi pemirsa, kalau tak sembuh gitu kan? Iya. Nah gitu pemirsa. Jadi rasa ibu ini kalau tak keluar. Kalau anak-anak kalau kena demam kerumut itu telinganya sejuk, kakinya sejuk. Oh gitu. Iya. Yang panas, yang tak enak tuh? Ya panas tak enak kan. Nah, malam-malam anak-anak badannya panas, tapi dia dingin. Itu bawahnya kerumut itu tidak keluar. Dia tuh dingin badannya, tapi dalamnya tuh panas sebenarnya kan, dalam dirinya. Dalam dirinya. Itu nangis lah. Nangis kan anak. Siang malam nangis panas kan. Nah, jadi harus diobati anak-anak tuh. Ada ramuan dia untuk minum, ada untuk jelum kepalanya anak-anak tuh. Untuk ngobati kerumut tadi ya. Kerumut tuh. Ada lagi? Jadi kalau obat kerumut ini anak-anak tuh mandi dia pakai kelapa. Nah, ada jampi dia. Iya. Kelapa obat. Kelapa obat biasanya yang warna hijau yang besar itu ya. Pokoknya ada kelapa khususnya lah ya. Itu pemirsa, beda dengan kelapa yang dijual di pasar. Kelapa obat tuh ada sendiri. Jadi kalau memangnya anak-anak demam kerumut itu macam kayak gitulah, kakinya dingin, telinganya dingin. Nah, dia panas ke dalam, tidak keluar. Kalau tidak dikeluarkan, walaupun kita makan obat dia tetap tidak hilang, tidak sembuh, itu berarti kerumut tidak keluar. Ya. Katanya tak boleh kena angin kerumut. Tak boleh kena angin. Digatal terus kan. Kalau kita orang dewasa ini kalau kena kayak itu, di bawah ujung hati kita gatal. Gatal itu mau minum aja sakit, bisa nyesak. Tangan tuh bentol-bentol, Bu, ada
tanda kayak cacar gitu Iya. dia. Makin kena angin, kena air. Kalau kami lah kena kerumut itu, sebelum hilang kerumut tak boleh mandi. Kalau mandi bisa masuk ke dalam. Bisa itu lagi dia kan, tambah kambuh. jadi. Iya, tambah jadi kambuh. Lama enggak pengobatannya, Bu? Kalau itu, kalau memangnya disertakan Allah 3 hari insya Allah. 3 hari. Dengan apa tadi, ramuan dari ibu ya? Nah, ramuan dari ibu. Anak-anak tuh ada rabun dia. Rabun? Dibakar-bakar, ada kayu yang bisa dibakar untuk rabunnya. Apa tuh rabun? Diasap-asapi? Diasap-asapi. Oh gitu. Itu pemirsa rabun, kayu yang diasap-asapi itu kita Iya. rabun namanya ya, bahasa Melayunya. Bahasa Melayunya. Itu Oke. namanya obat orang zaman dulu. Kayunya cari di hutan? Hutan, Bu, kayak kayu tuh ibu emang ada simpan. Suami saya kalau pergi kemana jumpa kayu tuh dibawa balik di rumah. Kayunya tak sembarang tumbuh ya, Tidak sebarang tumbuh. tapi banyak juga ya di Banyak. hutan-hutan sini. Memang tahu orang zaman dulu kayu itu. Oh jadi dalam hutan-hutan yang kita tebas tuh ada tumbuh-tumbuhan obat. Ada banyak. Ramu-ramuan banyak. Cuman orang banyak tak tahu ya. Banyak tidak tahu ramu-ramuan itu. Sebenarnya kayu-kayu ini banyak obatan dia. Kalau kami dulu ya, kalau ada penyakit dalam, rajin nenek kami tuh cari kayu 44 macam kayu. Apa penyakit dalam? Apa itu? Penyakit dalam itu kalau jenis orang zaman dulu ada kanker, ada benjolan. Kalau dulu kan tak ada kita dokter-dokter kayu-kayu Iya. itu. Sebenarnya kita ini harus jangan tinggal adat zaman dulu. Ramu-ramuan itu. Kami aja kalau berbentolan tuh ada bedak dia bikin sendiri. Bentolan apa itu? Bentolan kerumut tuh. Ada daun dia digiling. Kalau seandainya batuk sampai 44 hari tidak hilang, ada daun yang boleh kita minum untuk ngobati batuk. Batuk kadang batuk itu tak hilang, makan pil pun tak hilang, berarti ada sebab dari tubuh kita kan. Ada daun dia untuk kita minum, ramuan dia kayak gitu. Ibu yang bantu buatkan ya. Berarti Ibu kalau apa tuh pilek lah segala macam gitu ya, pilek bersih-bersih itu tersumbat, batuk kering, batuk berdahak bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Kalau yang mau berobat tuh kadang ibu tanya dulu mau tidak obat ramuan kami zaman dulu kayak gitu. Ada yang mau, ada yang tidak, tak mau kotor kayak gitu. Maksudnya tak mau kotor? Kadang ada orang kalau berobat tak mau lah Bu, bikin ramuan gitu kotor betul, tak tempel-tempel ke dahi. Oh iya. Ada yang mau, kita tidak akan memaksa yang siapa yang mau. Di tempel dahi itu kalau demam. Ada daun deh. Yang daunnya digeleng gitu ya? Oh ditempel. Tempel sini. Oh iya. Untuk hilangkan sakit kepala anak-anak. Kalau obat dimakan tak ada ya? Ada. Kalau obat dimakan kan tidak kotor itu? Tidak. Sebenarnya kita harus kata orang tuh obat di luar sampai ke dalam. Oh luar juga, dalam juga. Di sini ada untuk ramuan minum ada. Semua ada. Kadang ada yang orang mau, ada yang yakin, ada yang tidak. Sebenarnya kita berobat kampung ini yang pentingnya kita percaya. Kami kayak gitu. Kalau yang apa? Kita lanjut ke anak bayi atau anak kecil tadi Bu. Bentan pusat. Bentan pusat. Bentan pusat itu anak-anak, kalau anak laki-laki kena syahwatnya bisa lemah. Oh, dari kecil? Dari kecil, kalau tidak diurut, tidak dibarut, diobati. Kalau anak-anak perempuan mesti aja kena ini dia. Diobati dari kecil. Bentang pusat? Kalau bentan pusat tuh anak perempuan ya, bentan pusat. Bisa kena anak sampai besar. Ciri-ciri bentan pusat apa itu? Kalau ciri bentan pusat awal pertamanya pusat anak kecil itu keluar. Kalau anak laki-laki keluar. Kalau anak perempuan makin ke dalam. Gitu ya? Iya. Terus tanda-tanda dia kan penyakit itu pasti sakit kan? Iya. Apa yang sakit? Mestinya dari kaki dulu sakit anak-anak. Dari betisnya. Dari itu sakit. Dia kayak gini-gini kakinya. Nangis tidak berhenti. Itu mulai perutnya kembung. Pusatnya keluar. Itu bahaya tuh. Bisa gitu anak-anak bayi ya? Iya, anak bayi itu bisa syahwat dia bisa tidak. Nanti syahwat dia telurnya bisa besar. Syahwatnya bisa masuk ke dalam, itu yang bahaya.
Kalau Jadi masuk kalau ke dalam tuh dia maksudnya tidak kuat gitu. lihat tengok sahwat dia, jangan sampai masuk ke dalam. Kalau nampak masuk ke dalam, deras pegang kalau belum dapat orang yang mengobati kayak gitu. Sahwat masuk ke dalam tuh dia maksudnya apa itu? Apabila masuk ke dalam itu anak-anak bisa lewat sahwat dia. Oh, sahwatnya tak ada lagi nanti. Nah, tinggal Bukan. kata orang-orang Melayu, tinggal kulit. Ini pasti kalau orang Indonesia kurang ngerti nih Bu bahasa kita nih. Tadi deras itu pemirsa artinya cepat ya, cepat, bukan deras apa gitu. Perutnya kembung tadi keram ya. Keram. Berarti besar dong. Besar. Itu bukan ada angin dalamnya atau Angin. apa? Oh, angin. Angin. Tinggal cara mengeluarkannya Tinggal ya. mengeluarkan. Nah, kita bikin ramuan dia. Hmm. Nah, ramuan itu kami carilah ramuan itu, diurut. Nanti harus ada olesan dia. Nah, harus diurut 3 pagi 3 petang. 3 pagi, 3 3 petang. Diurut tadi Diurut perutnya. perutnya diurut. Ada obati. Untuk minuman dia ada, untuk olesnya ada, ramuan untuk minum pun ada. Mudahlah kita ini tidak mengatakan kita pandai, minta juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan tuh menyatakan, insya Allah kita tak boleh mengatakan bahwanya kita pandai. Kami ini yang berbuat macam seperti ini, menjalani datuk-datuk nyonya-nyonya kami zaman dulu. Sebenarnya dapat dari kami harus menjalani. Tapi yang sebagian yang mau, kalau yang sebagian tidak mau, kami tidak memaksa, kan kayak gitu. Apalagi tuh Bu, penyakit untuk anak-anak yang biasanya adalah pasien sering datang ke Ibu, anak-anaknya biasa sakit apa itu? Anak-anak ada, kalau anak laki-laki seringnya datang sini berobati sesak napas, semput. Napas kayak Gitu gitu. bisa ya? Iya. Sesak napas ya? Nah, sesak napas itu ada sesak napas turunan, ada yang tidak. Jadi kalau kami kalau temas kata kami ya, ditengok penyakit dulu. Ditemas itu, Nah, ditemas ya, ditengok penyakitnya. Penyakit. Apakah penyakit anak-anak, apakah penyakit turunan, apakah tidak. Ada bawakan dari bapaknya, ada bawakan dari ibunya. Jadi bisa kami nanti cari obat di apa. Itu bisa Ibu tahu nanti ya setelah ditemas ya. Nah, bisa Ibu tahu. Oh, anak-anak ini bawakan dari mamanya. Misalnya tadi mamanya dari pantang, ada melanggar pantang kayak gitu ya. Ada obatnya. Nanti oh anak-anak ini tegur apa itu turunan. Oh, kalau orang kena tegur turunan, sempat turunan ini ada obat zaman dulu. Nah, ada obatnya juga. Oke. Berarti sempat tadi ada 2 ya, turunan 1, terus ada kalau melanggar pantang. melanggar pantang ya. Ada turunan dari keluarganya lah, orang tuanya dengan melanggar pantang. Iya. Semput tadi ya. Anak laki-laki. Laki-laki perempuan bisa kena juga. Oh, anak laki perempuan. Tapi seringnya laki-laki gitu ya. Laki-laki. Anak perempuan bisa kena. Bisa kena juga ya. Apa kan tuh obatnya? Nanti ada stem akar kayu yang kami ambil. Akar kayu itu nanti diasah. Diasah tuh di itu pemirsa diraut ya. Diraut. Diraut. Nah, nanti dioleskan habis jampi, disapukan di lehernya. Ada tangkal yang dikasih kami. Tangkal tuh bacaan. Bacaan macam model. Adalah barang yang kami ikat supaya anak tuh jangan berbalik lagi penyakit itu. Nanti barang yang diikat sama ibu atau ditempel ke anak itu? Ditempel pada anak itulah, kemana pergi dibawa. Dibikin kalung? Nah, bikin kalung. Oh. Terus kalau dia dilepasnya kalungnya? Kalau dilepas kalungnya, mamanya pakai dompet kan, masuk aja dalam dompet itu. Repot juga nanti ibu selamanya megang itu. Ya, taklah repot, mama dia mana pergi kan dengan mama dia ikut, masuk aja dalam dompet duit mama dia. Itu bisa sampai besar gitu? Bisa sampai besar. Nanti kalau besar dia, kalau lah dari kecil kena, insya Allah lah kalau lewat dah anak kecil dah sunat, insya Allah hilang. Oh gitu. Jadi tidak selamanya tidak kan? Selamanya. Jadi kalau sudah sunat itu hilang. Penangkalnya pun ya tidak dipakai lagi Tidak gitu dipakai kan? lagi. Jadi tidak seumur hidup lah gitu kan? Tidak risih anak-anak. Kayak gitu. Baiklah, itulah contoh dari penyakit anak-anak yang bisa diatasi oleh Bu Kamisah.